Li Yunxiao terguncang oleh pukulan Leng Chuan. Jika bukan karena dia memiliki tubuh tiran dan tidak terpengaruh oleh batas hujan, dia pasti sudah terbunuh. Penghalang yang sangat kuat. Selain energi vital elemen air, segala sesuatu yang lain sangat lemah. Leng Chuan mendengus dingin dan berkata dengan bangga, "Senang sekali kamu mengetahuinya. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Jika bukan karena saya berhati-hati dan memasang penghalang ini, saya khawatir tidak akan mudah untuk menangkap Anda. Mungkinkah kamu bisa dengan mudah menangkapku sekarang?" Li Yunxiao tertawa dingin dan menyeka darah di sudut mulutnya. "Oh, mungkinkah Anda punya cara untuk menyelamatkan hidup Anda? Aku tak sabar untuk itu. Kalau tidak, akan sangat membosankan untuk mengakhiri permainan seperti ini." Leng Chuan berkata dengan dingin, "Saya juga tahu teknik elemen air." Li Yunxiao menyatukan kedua tangannya dan aliran gas biru mengalir keluar dari tubuhnya dan perlahan mengembun di udara. Itu benar-benar membentuk kepala naga yang besar. Mata naga itu mengancam. Leng Chuan menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan kaget, Kamu sebenarnya juga ahli dalam teknik air? Bagaimana ini mungkin?" Li Yunxiao tertawa dingin dan berkata, "Semua teknik kembali ke satu, hanya konversi dari 5 elemen. Dengan cara ini batasannya adil bagi semua orang. Coba gerakanku ini, raungan naga air, serang." Naga sejati elemen air segera meraung dan mengeluarkan raungan naga besar, bergegas menuju Leng Chuan. Kekuatannya tidak sedikit lebih lemah dari leluhur martial. Setelah energi vital Li Yunxiao diubah menjadi elemen air, ia memang diperkuat. Sayangnya, dia tidak mengetahui teknik bela diri elemen air apapun. Untungnya, semua teknik saling terkait. Gerakan biasa miliknya juga sangat kuat. Raungan naga air ini tercipta begitu saja ketika dia melihat transformasi ular air. Sebagai mantan kaisar Wutian Puncak, selain beberapa teknik yang tiada taranya, dia pada dasarnya mengetahui segalanya hanya dengan sekali pandang. Sialan, apa-apaan ini? Leng Chuan sangat terkejut hingga dia mengutuk. Dia tiba-tiba naik ke udara dan banyak segel muncul di telapak tangannya. Cahaya biru berkembang. Itu adalah teknik telapak tangan berelemen air. Telapak tangan biru redup yang mendominasi. Jejak telapak tangan besar mengembun di udara dan menekan dengan kuat, langsung menampar kepala naga air, langsung menyebabkannya roboh. Pada saat itu, keempat murid yang bersembunyi di tengah hujan mulai membentuk segel tangan. Berbagai makhluk tipe air muncul dari tanah. Yang satu adalah pria berotot, yang satu adalah piton pemakan surga, yang satu adalah pohon yang tampak aneh, dan yang terakhir adalah batu kilangan. Leng Chuan merentangkan tangannya, dan cahaya di telapak tangannya berangsur-angsur mengembun menjadi tombak panjang. Itu membawa niat sedingin es saat dia meletakkannya di belakangnya. Dia turun dari langit dan menginjak kepala ular piton. Dia menatap Li Yunxiao dengan dingin dan berkata dengan arogan, "Jadi bagaimana jika kamu tahu teknik bela diri air? Masing-masing dari 4 makhluk tipe air ini memiliki kekuatan tempur seorang leluhur seni bela diri. Termasuk saya, Anda harus menghadapi 5 wuzong. Jika Anda masih bisa menang seperti itu, maka tidak ada salahnya memberi Anda diagram Rain Barrier." Murid Li Yunxiao mengerut dan dia berkata, "Bagus, benar saja, Anda memiliki sikap seorang ahli. Setelah pertarungan hari ini, saya yakin Anda akan mampu melangkah lebih jauh di jalur seni bela diri." "Hah, sombong sekali. Apakah menurut Anda adalah leluhur seni bela diri? Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan." Leng Chuan menginjak tanah dan berteriak, "Pergi!" Ular piton itu segera terbang seperti pesawat ulang-alik dan 3 makhluk bertransformasi lainnya juga bergerak cepat, tetapi kecepatan mereka sedikit lebih lambat. Leng Chuan menginjak kepala ular piton itu dan mengangkat ujung tombak di tangannya, menciptakan percikan besar. Itu setipis pisau dan ditebas dengan keras. Li Yunxiao tidak berani gegabah dan segera mundur. Saat itu, dia tidak berani menyembunyikan kekuatannya. Untung nih, Rain Barrier dapat menghalangi deteksi indera ketuanan dari luar. Cahaya kemasan melintas di antara alisnya, dan monumen dewa alam semesta segera keluar dari tubuhnya, menekan percikan seperti pisau.
Air dalam jumlah besar menghantam tugu dewa alam semesta dan memercik seperti ombak, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Monumen dewa alam semesta tiba-tiba menjadi lebih besar di langit dan mengeluarkan cahaya indah seperti batu giok, menekan Leng Kuan. Senjata tingkat mendalam apa ini? Leng Kuan terkejut. Serangan kasualnya sebenarnya sangat lemah dan tersebar. Terlebih lagi, aura sederhana dan tanpa hiasan dari tugu dewa alam semesta memberinya perasaan tak kuasa menolaknya. Desir. Pada saat itu, pohon besar itu tiba-tiba menumbuhkan banyak cabang dan mengikat monumen dewa alam semesta dari segala arah. Dengan sangat cepat, cabang-cabang pohon berelemen air mengikat monumen dewa alam semesta dengan erat, menyebabkannya berhenti di udara. Leng Chuan menghela nafas lega dan matanya menjadi lebih dingin. Setiap gerakan Li Yunxiao ini tidak terduga. Setelah kartu trufnya, akan ada kartu truf lainnya, seolah tak ada habisnya. Itu sangat berbahaya. Dia tidak bisa menahan niat membunuh di matanya. Ular piton itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan hendak terbang ke langit dengan Leng Kuan di punggungnya. Li Yunxiao tersenyum dingin dan melambaikan kedua tangannya. Lingkaran cahaya keemasan muncul dari tubuhnya, dan itu semua adalah karakter kecebong sederhana dan tanpa hiasan yang menari di udara. Teknik dewa alam hebat. Monumen dewa alam semesta tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan dan langsung menembus ikatan pohon besar itu. Dewa monumen emas yang cemerlang pecah dan menekan kepala Leng Kuan. Apa? Leng Kuan terkejut. Kekuatan yang tak tertandingi mengunci dirinya dan perasaan yang tak tertahankan muncul di hatinya. Dia heran dan menghentakkan kakinya dengan ringan. Ular piton itu tiba-tiba membubung ke langit dan berubah menjadi pilar air besar, menuju monumen dewa alam semesta. Bang! Kecepatan turunnya tugu dewa alam semesta langsung terhenti. Namun, pilar air itu terjepit dan menjadi semakin lemah. Leng Kuan dengan keras menusuk tombak panjangnya ke atas. Puluhan ribu cermin es diaduk dari tanah dan mengikuti tombak panjangnya ke atas. Pria kekar berbentuk air itu juga melompat, dan dua kepalan tangan seukuran kaserol dihantamkan. Ada juga lempengan batu persegi yang terus berputar di udara dan mengeluarkan tekanan mengejutkan yang menekan ke arah tugu dewa alam semesta. Gemuruh. Monumen dewa alam semesta. Emas yang cemerlang akhirnya kehilangan semua cahayanya di bawah serangan gabungan beberapa pihak dan terbang kembali ke tangan Li Yunxiao. Manfaatkan kelemahannya dan bunuh dia. Leng Chuan berteriak dan mengayunkan tombak panjangnya dengan tegas. Ujung tombak panjang mengeluarkan udara dingin yang hampir membelah ruangan menjadi dua saat menyerang ke arah Li Yunxiao. Monumen dewa alam semesta memberinya terlalu banyak ancaman. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa senjata tingkat dalam dibatasi untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Semula kemenangan ada di genggamannya. Namun, dia sebenarnya berada dalam situasi sulit karena senjata tingkat dalam yang membingungkan. Dia telah menahan amarahnya sejak lama. Keempat orang yang bersembunyi di tengah hujan pun segera melakukan segel tangan. Pria kekar, ular piton, pohon, dan batu kilangan semuanya bergegas maju. Memanfaatkan fakta bahwa monumen dewa alam semesta baru saja dirusak. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Li Yunxiao. Tatapan Li Yunxiao berubah serius, dan dia melontarkan beberapa kata. Beberapa kata emas muncul di monumen dewa alam semesta di tangannya dan lingkaran api keluar dari monumen tersebut. Itu langsung berubah menjadi lautan api dan menyebar ke segala arah. Formasi pertempuran Flaming Jaring Surga. Buka. Sebuah bendera mini muncul di monumen dewa alam semesta. Formasi pertempuran Flaming Jaring Surga sangat sombong dan hujan di langit terpaksa kembali. Menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi. Meskipun kekuatan batas hujan tidak lebih rendah dari formasi pertempuran Flaming Jaring Surga, kekuatan itu hanya dibentuk oleh 4 ahli raja bela diri. Di sisi lain, formasi pertempuran Net Flaming Li Yunxiao terdiri dari 3.600 prajurit. Selain itu, bendera pertempuran Flaming Jaring Surga adalah senjata tingkat mendalam peringkat 9. Meskipun kekuatan utama formasi digunakan untuk mempertahankan batas api, batas hujan yang sederhana,
dan kasar tidak dapat menahan kekuatan formasi. Ledakan. Nyala api menyebar dengan tidak hati-hati. Kemanapun ia melewatinya, hujan akan mengalir ke arah yang berlawanan. Tanahnya terbakar dan menjadi neraka yang menyala-nyala. Apa yang sedang terjadi? Suhu di sekitarnya tiba-tiba naik dan menjadi sangat panas. Namun, Leng Chuan merasakan rasa dingin yang menusuk tulang menjalar ke tulang punggungnya. Di lautan api yang menutupi langit, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang tak tertandingi menekannya dan dia bisa terbakar menjadi abu kapan saja. Keempat murid, Sekte Gemetar Surga yang bersembunyi di tengah hujan juga menampakkan diri mereka. Mereka tidak lagi tenang dan santai. Mereka semua mengedarkan vital chi mereka untuk menahan serangan api karena ketakutan. Saat itu, di langit di atas batas hujan, ketiga penegak hukum berkumpul. Mereka mengerutkan kening saat mendiskusikan situasi di bawah. Sudah 1 jam lebih, formasi air belum dibuka. Mungkinkah Li Yunxiao belum mati? Rumor mengatakan bahwa dia bisa membunuh leluhur bela diri dengan lambaian tangannya. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu akan menjadi pertarungan sengit untuk Leng Kuan. Tidak mungkin. Dia masih memiliki 4 saudara junior yang semuanya adalah raja bela diri. Terlebih lagi, formasi ini sangat aneh. Ia bahkan dapat menghalangi rasa ilahi kita. Anda harus tahu bahwa formasi terlarang dewa di pulau ini tidak dapat melakukan ini. Benar, formasi ini memberiku perasaan yang sangat kuat. Bahkan jika aku berada di dalamnya, aku akan berada dalam bahaya. Saya tidak berpikir Li Yunxiao akan selamat. Saya bertugas mengawasi Leng Kuan. Kekuatannya luar biasa dan dia tidak terkalahkan. Saya khawatir hanya Luo Qingyun di sisi lain pulau yang bisa melawannya. Luo Qingyun yang mengumpulkan lebih dari 600 batu kristal, pasti ada yang salah dengan bocah itu. Lihat, formasinya telah berubah. Apakah hasilnya sudah keluar? Mereka bertiga kaget dan buru-buru menunduk. Tiba-tiba, sebuah bola berwarna merah muncul di tanah. Ia dengan ganasnya menembus awan gelap yang pekat dan menyebar ke segala arah. Api yang mengerikan melonjak ke langit. Tekanan kuno memaksa ruang di sekitarnya mundur 3 kaki. Bahkan, ketiga penegak hukum tersebut merasakan tekanan yang mengejutkan. Mereka kaget dan terbang ratusan meter ke udara dari posisi semula. Baru pada saat itulah mereka merasakan rasa aman. Mereka menunduk kaget dan tidak percaya. Pikiran setiap orang dipenuhi tanda tanya besar. Apa yang sedang terjadi? Namun yang membuat mereka menggila adalah lautan api ini juga memiliki efek menghalangi divine sense. Selain itu, mereka tidak dapat melihat apapun. Li Yunxiao perlahan berjalan maju di lautan api. Dia melihat kelima orang yang berjuang untuk melawan dan berkata, "Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung?" Wajah kelima orang itu pucat, terutama keempat, Raja Bela Diri. Mereka secara bertahap tidak dapat bertahan. Selain itu, dalam hati mereka memahami bahwa dalam situasi ini, meskipun mereka berteriak mengaku kalah, penegak hukum tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Ketakutan tumbuh di hati mereka. Mata Leng Chuan berkilat karena keengganan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kami mengaku kalah. Kami akan memberimu semua batu kristal." Dia tidak mau. Api ini muncul entah dari mana. Awalnya, mereka akan menang. Tetapi dalam sekejap, mereka dibalik oleh senjata tingkat dalam yang aneh itu. Namun, saat ini, mereka sedang ditekan oleh lawan. Mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys.